Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Pak. Hmm. Balik lagi berarti kalau untuk saat ini market terbesar dari Avia untuk cat dekoratif di wilayah mana, Pak? Secara geografis masih Pulau Jawa. Kontribusinya sekitar 51-52% dari total penjualan. Kalau untuk produk lain, misal untuk yang no drop gitu, Pak? Hmm, Maksudnya secara produk di geografis? Iya, di daerah mana yang paling Oh, kalau no kuat drop sih udah ke merek udah sangat kuat. Kita di segmen waterproofing mungkin saat ini kontribusi waterproofing merek no drop sudah lebih dari 40%. Itu menyebar di merata di seluruh Indonesia. kita? Oh, mungkin sedikit saya tambahkan, ada beberapa orang mungkin yang belum melihat merek-merek Avian khususnya di Jabodetabek nih. Itu saya akui memang benar, di Greater Jakarta atau di Jabodetabek dan sekitarnya, penetrasi produk Avian ini masih agak kurang dibandingkan dengan daerah lain, karena Avian sendiri baru masuk ke Jakarta itu baru tahun 2000. Jadi baru sekitar 23 tahun ya, dibandingkan kita sudah beroperasi sejak tahun 1978 sebenarnya, 45 tahun. Namun kita memang agak terlambat masuk ke Jakarta karena kota Jakarta ini merupakan persaingan bisnis cat yang sangat sulit, pemain-pemain besar sudah banyak menguasai pasar di Jakarta. Jadi kedepannya kita berusaha keras untuk menambah porsi market atau pasar kita khususnya di Jabodetabek. Apalagi harus meluncurkan branding untuk meningkatkan brand awareness terhadap merek Avian khususnya di daerah Jabodetabek. Oke, baik. Justru lebih ke Greater Jakarta ya, ke Jabodetabek ini untuk beberapa merek tertentu. Nah, kemudian Pak, kalau kita lihat dari sisi pricing strategy, competitiveness gitu ya. Ini kan ada beberapa informasi berkaitan dengan kenaikan harga minyak ya, harga dan juga bahan baku yang tidak stabil mungkin harganya ini untuk yang menjadi komponen tentunya untuk biaya produksi daripada cat itu sendiri. Nah, ini apakah jadi satu tantangan besar nih Pak ke depannya gitu ya, tidak hanya di 2023, di 2024 juga ini apa jadi satu masalah gitu Pak? Ya 2 tahun terakhir sih kalau kita lihat memang fluktuasi harga minyak mentah, kemudian fluktuasi dari mata uang ya, khususnya US dollar currency ini berdampak pada biaya bahan baku produksi cat kami. Namun hal itu makanya kita menaikkan harga sampai lebih dari 6 kali tuh Pak Daniel, dari tahun 2021 sampai 2023 tahun ini. Nah, kami sadari dengan adanya produk ekonomis ini kami lebih apa ya, lebih yakin bahwa di tahun 2024 kami dapat mengatasi masalah-masalah fluktuasi ini dengan lebih baik, Pak. Oke. Tantangannya kan juga banyak ya Pak di tahun 2024 ini, tahun politik gitu ya. Biasanya kalau tahun politik penjualan cat itu seperti apa Pak Andreas? Ya, biasanya sih secara sejarah ya, tahun politik Iya. itu terhadap bahan bangunan biasanya flat, Pak. Kebanyakan Hmm. toko-toko bahan bangunan enggan untuk nyetok barang banyak-banyak karena takut kalau nggak kondusif. Tapi kan kita sudah mempersiapkan dengan adanya express delivery, fast delivery ini, jadi toko nggak usah khawatir untuk stok banyak barang-barang, takut misalnya ada kerusuhan atau amit-amit ada gonjang-ganjing seperti itu. Nah, dengan adanya fast delivery kan risiko itu kan lebih ada di gudangnya Avian sebenarnya. Iya, iya, iya. Lebih minim lah ya Pak, Jadi bukan ada risikonya di risiko-risikonya. gudangnya toko, Pak. Mm-mm. Jadi kami tetap walaupun biasanya tahun-tahun politik
sebelum-sebelumnya flat bisnis, tapi kami tetap mempunyai optimisme yang baik. Tahun depan kami akan lebih siap untuk menghadapi kondisi pasar yang sulit atau menghadapi tahun politik. Ya, kami sudah mempersiapkan beberapa hal untuk memberikan solusi kepada toko-toko bahan bangunan, Pak. Baik, baik, Pak. Ini menarik ya, karena sebentar lagi udah 2024, ini cuma tinggal menunggu 2-3 minggu aja. Tapi Avia sendiri sepertinya sudah mempersiapkan dengan baik ya dari tahun lalu. Baik, saya lanjut lagi ke Clara. Silakan Clara, apabila ada pertanyaan. Iya Pak, kalau nggak salah Avia juga saat ini lagi dalam tahap pembuatan pabrik baru ya Pak. Betul. Progresnya bagaimana Pak untuk pabrik baru Avian yang ketiga ini, dan kapan ditargetkan bisa mulai beroperasi, dan kapasitas dari pabrik baru ini berapa Pak? Jadi pabrik Cirebon ini kami bangun di luas tanah kurang lebih 11 hektar. Kami saat ini sudah melakukan land filling, sudah selesai melakukan land filling atau pengurukan, di mana tahun 2024 kami akan mulai membangun konstruksi, Bu Clara. Nah, kapasitas yang kami siapkan di Cirebon ini kurang lebih 225.000 metrik ton atau sedikit lebih besar dari kapasitas produksi pabrik Sidoarjo yang kami miliki sejak 45 tahun yang lalu. Jadi total kapasitas untuk Avia nanti setelah pabrik ketiga ini berapa Pak totalnya? Jadi gini, kami rencana menyelesaikan konstruksi pabrik ketiga kami kan di akhir 2025. Nah, kami akan mulai rencana produksi di pabrik Cirebon itu dengan kapasitas 50% dari 225.000 metrik ton, khususnya untuk kapasitas produksi cat dinding. Karena saat ini di kedua pabrik kami di Sidoarjo dan Serang itu walaupun utilitasnya 60%, tapi kapasitas produksi untuk cat dindingnya sudah mencapai 80%. Sehingga kalau misalnya 2 tahun lagi kami percaya udah mencapai nih, kalau growth-nya normal ya, peningkatannya normal di cat dinding ini akan sudah hampir maksimum tuh di kedua pabrik. Jadi penambahan pabrik ketiga itu akan dimulai untuk produksi cat dinding, dan sebagian produksi operasional di pabrik Sidoarjo itu akan bertahap dikurangi karena akan direnovasi. Pabrik yang Sidoarjo sudah tua, kami harus melakukan revitalisasi dan renovasi supaya menjadi lebih efisien dan modern nih pabrik kami yang di Sidoarjo. Jadi kurang lebih at least butuh beberapa tahun lagi dari tahun 2026 sampai kapasitas ketiga pabrik ini mencapai optimum gitu. Untuk pembuatan pabrik yang ketiga ini di Cirebon, Pak, butuh capex berapa dari Avia? Total 750 miliar. Oke, Pak. Kenapa pilih di Cirebon? Karena lokasinya strategis, dekat dengan pelabuhan, dekat juga dengan akses untuk pengiriman bahan baku, karena sebagian kita masih import ya. Jadi perlu akses port yang besar supaya kita memasukkan barang-barang raw material tersebut aksesnya lebih mudah gitu, dan biaya gaji minimum UMR-nya masih relatif murah di Cirebon. Oke. Menarik, Pak. Ini berkaitan dengan ini, Clara masih ada follow up question mungkin? Oh, sedikit saya mau tambahin. Jadi Avia ini kelebihan kan tadi saya udah bilang memiliki jaringan distribusi yang sangat luas ya. Memiliki wholly owned DC, memiliki mini DC, memiliki delivery service yang sangat cepat. Di luar itu, Avia sebenarnya memiliki kelebihan yang lain, yaitu vertical integration manufacture capability. Artinya apa? Avian memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan bakunya di pabrik sendiri, terutama bahan baku utama nih, resin, kemudian packaging, kemudian coloran, kemudian sebagian aditif itu sudah kami lakukan sendiri di dalam pabrik supaya menjaga
profitability bisnis kami tidak sefluktuatif dengan harga bahan baku yang ada di luar. Jadi contohnya misalnya resin. Sebagian besar mungkin pemain cat di Indonesia itu tidak memproduksi resinnya sendiri. Nah, kita sudah mulai memproduksi resin itu sejak tahun 1986, di mana Pak Hermanto waktu itu masih aktif di operasional Avian. Beliau sendiri yang belajar ke Korea, mempelajari proses cara memasak resinnya dan membeli reaktor dari Korea untuk diproduksi di pabrik Avian ini sendiri. Mungkin itu Menarik. mengenai keunikannya Avian, Pak, yang tidak dimiliki pabrik lain. Iya, unik banget ini Pak. Dari tadi kita ada dapat banyak poin mengenai unique selling proposition ya, yang tentunya ini akan membantu kinerja bottom line daripada Avian full year 2023 dan hopefully di 2024 juga seperti itu. Nah, berkaitan dengan kinerja bottom line Pak dan refleksinya di pasar modal sendiri, beberapa waktu lalu kan kita dapat informasi berkaitan dengan akan ada aksi buyback gitu Pak di market ya, senilai 1 triliun rupiah gitu untuk emiten Avia sendiri. Nah ini boleh nggak Pak, karena sudah didisclose di media, diceritakan nih kepada para cuan troopers, ini langkah yang dilakukan atas dasar apa nih Pak? Ini ceritanya gimana nih? Karena ini pasti akan disambut positif ya oleh para investor. Iya nih, ini kelihatannya beritanya masih hangat ya, di mana Hangat banget Pak. kami baru melakukan RUPS LB, di mana Iya. manajemen dan pemegang saham telah sepakat untuk melakukan pembelian kembali saham Avian. Sebenarnya manajemen merasa valuasi bisnis Avian dengan fundamental yang segitu kuat, segitu solid, valuasi bisnisnya sudah di titik yang murah. Manajemen merasa Undervalue ya, gitu ya Pak ya. undervalue gitu, dengan fair valuation 20 kali di 2024, kurang lebih proyeksinya di 18 kali. Jadi kita merasa ini merupakan valuasi yang cukup murah buat perusahaan. Kami ingin memberikan keyakinan, meningkatkan keyakinan bagi investor bahwa kami dari sisi manajemen sendiri sangat yakin bahwa bisnis kami sangat baik, kedepannya memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi kenapa tidak kita melakukan program share buyback gitu. Dengan total budget yang dialokasikan adalah 1 triliun rupiah, untuk total sahamnya 1,4 miliar lembar saham atau setara dengan 2,3% jumlah saham. Mungkin jumlah saham yang beredar ya Pak. Iya Pak Daniel. Baik, wah ini menarik banget ya. Pasti beberapa pelaku pasar yang mendengar ini juga sudah ancang-ancang ini di akhir tahun dapat informasi menarik Pak Andreas berkaitan dengan Avia sendiri, dan juga mungkin adakah gambaran Pak, ini saya satu pertanyaan terakhir nih Pak, kemudian habis dari saya Clara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir juga, karena nggak berasa udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol Pak. Jadi satu pertanyaan terakhir saya itu adalah ada gambaran nggak Pak berkaitan dengan kinerja daripada Avia secara full year ini, nanti apakah akan di atas ekspektasi gitu Pak, atau ini sedang mengejar target, atau posisinya seperti apa Pak? Ini gambaran aja nih buat para cuan troopers. Kalau guidance kita yang terakhir, semoga dengan kinerja di kuartal 4 ini kami yakin kami dapat mencapai guidance dari perusahaan di full year 2023, yaitu untuk secara nilai target kami adalah 4-6%, dan secara volume adalah kurang lebih -1-1% atau boleh dibilang flat gitu secara volume bisnis. Oke, ini berarti dapat memenuhi target tersebut. Tinggal 1 bulan lagi ya Pak ya. Jadi dari penjualan di Desember tutup tahun ini kami dapat mencapai target full year 2023 Pak. Baik, amin Pak. Ini saya langsung beralih ke Clara, silakan ke pertanyaan terakhirnya. Mungkin kalau tadi dari Ko Daniel terkait 2023, kalau untuk 2024 udah ada gambaran belum Pak?
Wah, 2024 sih kayaknya masih belum ya, masih jauh. Jadi kita tidak mau Heeh, cepat-cepat memberikan guidance 2024. Kita biasanya memberikan informasi guidance di quarter 1 result, Bu Clara. oke. Berarti itu di Mei 2024 waktu kita melakukan Oke, earnings Pak. call quarter 1 2024. Mm-mm. Baik, baik, baik. Ini berarti aksi buyback akhir tahun ini adalah ini ya Pak ya, aksi korporasi yang sifatnya sangat masif begitu tentunya ya, karena menarik kembali 2,3% jumlah saham yang beredar di publik, kemudian dengan target yang bisa kita bilang ini targetnya moderat gitu ya Pak ya, untuk kinerja daripada Avia ya 2023 ya Pak. Iya, Pak Daniel. Tapi memang Baik. prosesnya buyback ini tidak kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek. Memang Mm-mm, targetnya itu adalah 18 bulan, Pak. Sejak RUPS mm-mm. LP disetujui ya, 7 Desember Bertahap ya kemarin. Pak. Jadi bertahaplah prosesnya. Kita juga harus mengikuti aturan-aturan dari bursa yang berlaku, Mm-mm. Pak. Mhm. Baik, baik. Ini menarik. Semoga target-targetnya tercapai, Pak, ini di akhir tahun karena pasti sudah dinantikan oleh para investor, termasuk kemarin pembagian dividen juga yang sudah pernah kita obrolin ternyata menjadi kenyataan, Pak. Ini tentunya menjadi satu angin segar juga buat para investor dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Andreas Timothy, Head of Investor Relation dari PT Avia Avian. Terima kasih Pak.